Perkenalkan, nama saya Melisa dan teman saya yaitu Astriana, Melinda Rianti, dan Ayub yang sedang berhalangan. Next Mel. Apa itu capital budgeting? Capital budgeting pada dasarnya adalah suatu proses yang lengkap untuk menganalisa proyek dan untuk bisa menentukan proyek yang termasuk dalam suatu anggaran modal. Atau bisa juga sebagai suatu proses perencanaan serta pengambilan keputusan terkait pembayaran dana, di mana periode pengembalian dana tersebut sudah lebih dari 1 tahun. Manfaat dari capital budgeting. Manfaat utama dari penganggaran modal atau capital budgeting adalah untuk bisa mengetahui keperluan dana secara lebih detail. Karena dana bisa terkait jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Sehingga akan meminimalisir adanya over investment atau under investment. Selain itu, capital budgeting juga dilakukan agar bisa mencegah terjadinya kesalahan dalam hal decision making. Metode Internal Rate of Return atau IRR. Menurut Syamsuddin, metode ini dilakukan dengan cara trial dan error sampai pada akhirnya diperoleh tingkat diskon yang menyebabkan NPV sama dengan 0. Metode ini menghitung tingkat bunga dengan cara menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Astriana. Baik, terima kasih Melisa atas kesempatan yang diberikan. Metode payback period. Metode payback period atau metode PP adalah perhitungan atau penentuan jangka waktu yang diperlukan untuk menutup initial investment dari suatu proyek dengan menggunakan cash inflow yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Suatu investasi layak untuk dilakukan apabila waktu yang dibutuhkan untuk menutup initial investment lebih kecil daripada umur proyek tersebut. Rumusnya adalah jika arus per tahunnya sama adalah investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Dan jika arus per tahunnya berbeda adalah PP sama dengan N ditambah A dikurang B per C dikurang B dikali 1 tahun. Slide selanjutnya. Contoh kasusnya adalah, ini merupakan contoh kasus untuk tahun yang sama. Proyek investasi sebesar Rp 550 juta, umurnya diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa. Arus kas per tahun yang dihasilkan selama umur proyek tersebut adalah Rp 250 juta, dan umur proyek yang disyaratkan adalah 4 tahun. Periode pengembalian proyek investasi tersebut adalah sama dengan 550 juta dibagi 250 juta dikali 1 tahun, sama dengan 2 tahun 2 bulan, sehingga kesimpulannya dapat diterima karena kurang dari tahun yang diharapkan. Slide selanjutnya. Net present value atau NPV. Net present value atau NPV adalah selisih antara nilai sekarang dan dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dengan arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. NPV biasa dilakukan dalam penganggaran modal untuk menganalisis profitabilitas dalam sebuah proyek. Rumusnya adalah arus kas dikali PIVA dikurang investasi awal. Slide selanjutnya. Contoh kasusnya adalah sebuah perusahaan mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 50 juta tanpa nilai sisa, dan arus kas per tahunnya sebesar 12 juta selama 6 tahun, dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan sebesar 21%, sehingga sama dengan 13 juta dikali 3,2446 dikurang 50 juta sama dengan 42 juta 179.800 dikurang 50 juta
sama dengan 7.820.200 dan kesimpulannya adalah ditolak karena kurang dari syarat yang diharapkan. Untuk nilai 3,244 ini didapat dari PIVA atau faktor diskonto yang ada di internet. Selain itu juga bisa dihitung secara manual, tetapi ada cara yang lebih praktisnya yaitu menggunakan kalkulator PIVA. Di situ kita bisa memasukkan nilai rate-nya dan juga nilai periodenya. Dalam textbook saya bagikan link kalkulator PIVA sehingga dapat memudahkan pekerjaan kita saat UAS nanti. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Melinda. Baik, terima kasih Astriana. Saya akan melanjutkan presentasi hari ini. Berikut ada metode Average Rate of Return atau ARR. Metode average atau ARR, perhitungan ARR didasarkan atas jumlah keuntungan bersih suatu pajak atau IAT yang tampak dalam laporan rugi laba. Suatu proyek layak dilakukan apabila nilai ARR suatu proyek investasi lebih dari tingkat COC yang diharapkan oleh perusahaan. ARR dapat dirumuskan sebagai berikut. Berikut di samping ini ada rumus ARR. Average Earning After Tax per Average Investment. Metode ini sendiri ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yang pertama, perhitungan ARR sangat sederhana dan mudah dipahami. Kedua, ARR dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas seluruh proyek investasi karena mempertimbangkan arus kas sepanjang usia proyek. Ketiga, perhitungan ARR didasarkan pada informasi akuntansi yang tersedia dan mudah dipahami oleh pengusaha. Begitupun ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama, ARR dihitung berdasarkan informasi akuntansi, bukan berdasarkan arus kas aktual. Kedua, perhitungan ARR tidak mempertimbangkan nilai waktu dari mata uang. Ketiga, tidak cukup untuk membedakan antar proyek berdasarkan jumlah yang diperlukan untuk investasi jika mempunyai tingkat pengembalian yang sama. Contoh, suatu proyek memerlukan investasi sebesar 60 juta, average investasinya 30 juta, usia proyek 6 tahun, proyeksi perhitungan laba setelah pajak 20 juta setiap tahun, sehingga rata-rata laba setelah pajak adalah 20 juta. Nilai keuntungan diperkirakan 10%. Berikut jawabannya. ARR sama dengan 20 juta per 60 juta sama dengan 0,333. Sama dengan negatif karena tidak sesuai dengan nilai keuntungan yang diharapkan. Saran, dalam mengambil keputusan, baik keputusan jangka panjang maupun jangka pendek, hendaknya perusahaan memperhatikan latar belakang dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut, serta mengadakan penilaian apakah rencana tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan. Karena hal tersebut dilakukan agar terhindar dari resiko kerugian atau kegagalan yang berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.